Hasil pertandingan MU versus West Ham. Halo semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Matheus Cunha jadi incaran utama Amorim, Manchester United kian pede. Manchester United masih terdepan untuk mendatangkan Matheus Cunha meski belum mencapai kata sepakat dengan Wolverhampton Wanderers. Manchester United tetap berada di posisi terdepan untuk merekrut Matheus Cunha pada musim panas ini, dengan kepercayaan diri yang semakin meningkat bahwa ia akan menjadi rekrutan utama klub di bawah asuhan Ruben Amorim. Perkembangan terbaru adalah bahwa proposal United mencakup kenaikan gaji yang signifikan untuk Cunha, yang berpotensi melipat gandakan gajinya saat ini. Sebuah langkah yang telah membantu mendorong Setan Merah mengungguli Arsenal, Liverpool, dan Newcastle dalam perebutan tanda tangannya. Sementara Direktur Olahraga Arsenal, Andrea Berta, merupakan pengagum Cunha sejak lama, The Gunners masih mempertimbangkan opsi lain untuk lini depan mereka. Oleh karena itu memungkinkan United untuk memimpin dalam diskusi. Ruben Amorim telah menjadikan Matheus Cunha sebagai rekrutan prioritas, setelah mengkomunikasikan kepada Dewan Direksi bahwa pemain asal Brasil itu sangat cocok untuk sistemnya. Fleksibilitas Cunha di lini depan dipandang sebagai keuntungan taktis yang besar untuk musim depan. Meskipun persyaratan pribadi belum sepenuhnya disepakati, sumber yang dekat dengan situasi ini menunjukkan bahwa kesepakatan verbal sudah dekat. Pembicaraan berjalan dengan lancar. Kini, pakar transfer David Ornstein telah memberikan kabar terbaru dalam sesi tanya-jawab terbaru The Athletic. Saya tidak berpikir itu sudah mereda, hanya saja tidak ada banyak hal yang bisa terjadi sampai musim berakhir dan klausul pelepasannya menjadi aktif, Ornstein menjelaskan. Sementara itu, Man Utd akan berusaha untuk mendapatkan persyaratan pribadi. Mereka telah mengajukan penawaran tetapi saya belum mengetahui adanya kesepakatan. Jadi mereka akan terus mendiskusikannya dalam upaya untuk mencapainya. Jika ketika itu terjadi dan klausul menjadi aktif, mereka bisa menyelesaikan kesepakatan. Mereka juga memiliki masalah kecil yaitu semifinal Liga Eropa dan kemungkinan final yang harus mereka fokuskan. Meskipun sepak bola Eropa tidak akan memengaruhi kemampuan mereka untuk mendatangkan Cunha. Kobie Mainono siap teken kontrak baru di MU, tapi ada syaratnya. Gelandang muda Manchester United, Kobie Mainono, dikabarkan siap menandatangani kontrak baru di Old Trafford namun dengan dua syarat. Manchester United tengah bersiap menghadapi beberapa pekan krusial dalam proses pembangunan kembali tim di bawah kendali Ruben Amorim, dengan sejumlah keputusan penting di luar lapangan yang akan menentukan arah musim panas mereka. Amorim telah mulai menunjukkan pengaruh taktisnya, namun kesuksesan jangka panjang klub juga bergantung pada kemampuan mempertahankan para pemain muda terbaiknya. Seiring dengan akan berakhirnya musim ini, pembicaraan internal semakin intens terutama terkait pemain yang kontraknya belum diperbarui atau perannya masih belum jelas. Situasi keuangan United yang masih rapuh turut memengaruhi ruang gerak mereka di bursa transfer maupun dalam mengamankan pemain kunci. Di tengah berbagai agenda, satu hal kini menjadi prioritas mendesak, masa depan Kobie Mainono. Kebuntuan negosiasi kontrak sang gelandang telah berlangsung berbulan-bulan, namun kini mulai menunjukkan kemajuan. Mainono, salah satu pemain dengan bayaran terendah di skuad senior, menginginkan kesetaraan dengan status barunya sebagai bintang muda Inggris dan lulusan Akademi United yang paling menonjol. Menurut laporan Daily Mail, kubu Kobie Mainono meminta gaji sekitar £180.000 per pekan, jauh di bawah Casemiro yang mengantongi £375.000 per pekan. Namun, isu utama bukan hanya soal angka. Pihak Mainono juga menuntut kejelasan dari Amorim mengenai peran taktisnya dalam sistem baru, setelah sebelumnya ditempatkan sebagai gelandang bertahan dan juga pemain nomor 10, dua posisi yang belum dianggap ideal bagi perkembangannya. Chelsea, yang telah mengamati situasi sejak Januari, siap bergerak cepat jika negosiasi gagal. United menyadari bahwa menjual pemain lokal seperti Mainono bisa menghasilkan keuntungan penuh secara finansial,
menambah kerumitan dalam pengambilan keputusan. Meski begitu, diskusi terbaru memberikan secercah optimisme di Carrington. Sumber internal menyebut kompromi kemungkinan besar bisa tercapai, dengan kedua pihak berkomitmen mencari jalan keluar. Namun, dengan meningkatnya ketertarikan dari klub-klub papan atas, tekanan terhadap United untuk segera bertindak kian besar. Segera temui MU, Real Betis ingin pertahankan Antony. Real Betis dikabarkan akan segera bertemu dengan perwakilan Manchester United guna membahas terkait peluang mempertahankan Antony pada musim depan. Bukan lagi rahasia bahwa Real Betis memiliki keinginan kuat untuk merekrut kembali Antony dari Manchester United pada bursa transfer musim panas mendatang, menyusul kesuksesan masa peminjamannya di paruh kedua musim ini. Pemain sayap asal Brasil ini menjelma menjadi sosok sentral sejak tiba di Benito Villamarin pada jendela transfer musim dingin, sehingga wajar jika Betis berupaya mempermanenkan atau setidaknya memperpanjang masa baktinya. Performa sang pemain mencapai puncaknya pada Kamis lalu, saat ia menjadi salah satu kunci keberhasilan Betis melaju ke final Conference League dengan kemenangan agregat 4-3 atas Fiorentina. Ia menyumbangkan 1 gol dan 1 assist di Florence, membantu skuad Manuel Pellegrini meraih hasil imbang yang krusial untuk mengamankan tempat di Europlau akhir bulan ini. Presiden Real Betis, Angel Haro, dalam wawancaranya dengan Cope, mengonfirmasi ketertarikan klub terhadap Antony dan mengungkapkan bahwa pembicaraan dengan Manchester United telah dijadwalkan setelah musim berakhir. Namanya telah diajukan oleh Direktur Olahraga. Itu adalah pendekatan dengan biaya rendah karena Manchester United menanggung hampir seluruh gajinya. Sang pemain ingin datang ke Betis. Itu adalah pinjaman murni, sangat murah bagi Betis dan tidak ada opsi untuk menegosiasikan apapun, jelas Haro. Lebih lanjut, Haro mengakui bahwa upaya untuk mempertahankan sang pemain tidak akan mudah, mengingat Manchester United memegang kendali penuh atas masa depannya. Mempertahankan Antony sangat rumit. Kami akan mengadakan pertemuan dengan Manchester United untuk memperpanjang peminjaman selama 1 tahun lagi, untuk dapat berbagi persentase dari sang pemain. Ini tentang melihat kecenderungan pemain dan Manchester United. Haro menambahkan bahwa keputusan awal akan berada di tangan Manchester United, sebelum negosiasi dengan sang pemain dapat dilakukan. Namun, saat ini fokus sang pemain sepenuhnya tertuju pada upaya meraih gelar juara bersama Betis. Ketika saatnya tiba dan musim berakhir, dia akan dapat melakukan bagiannya jika opsi ini terbuka, pungkas Haro, menyiratkan bahwa keinginan sang pemain juga akan menjadi faktor penting dalam negosiasi mendatang. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.